Halo semuanya, selamat datang di video tugas besar Matematika Oceanografi kelompok 8. Old proverb once says, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Daru Pambayun, Jeremy Nugraha, Juan Salomo, last but not least, ada Ikhwan Fadila. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang transformasi koordinat. Sebelum kita mempelajari tentang transformasi koordinat, mari kita pelajari terlebih dahulu sistem koordinat. Sistem koordinat pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu koordinat kartesius dan koordinat polar. Koordinat kartesius merupakan sistem untuk menentukan letak suatu titik relatif terhadap dua sumbu koordinat, terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Berikut adalah ilustrasi dari koordinat kartesius. Pada gambar, terdapat garis horizontal, yaitu sumbu X, yang berpotongan dengan garis vertikal, yaitu sumbu Y. Di mana sumbu X dan sumbu Y mempunyai nama lain, yaitu absis dan ordinat. Pada perpotongan dua garis juga, yang ditandai dengan titik O, disebut juga dengan pusat koordinat. Titik pada koordinat kartesius dibuat dalam bentuk X, Y. Koordinat kartesius terbagi atas beberapa bagian yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1 berada pada sisi sebelah kanan atas dengan sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Sumbu Y positif. Kuadran 2 berada pada sisi sebelah kiri atas dengan sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran 3 berada pada sisi sebelah kiri bawah dengan X negatif dan sumbu Y negatif. Dan yang terakhir, terdapat kuadran 4 dengan sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Seperti yang dapat terlihat, berikut adalah beberapa contoh titik pada koordinat kartesius. Selanjutnya, koordinat polar. Koordinat polar adalah koordinat yang menunjukkan letak suatu titik berdasarkan sudut terhadap sumbu X positif dan jarak dari titik pusat. Berikut adalah ilustrasi dari koordinat polar. Dapat kita lihat, di sini terdapat sebuah sistem koordinat. Pada sistem, kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku. Segitiga ini memiliki sisi depan atau tinggi Y, dan memiliki sisi samping atau alas X. Serta segitiga ini memiliki sisi miring, akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Selanjutnya, kita akan mentransformasikan fungsi X, Y menjadi fungsi R, θ. Kita mengetahui bahwa nilai sisi miring adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R. Kita juga mengetahui sin θ adalah Y per R atau sin θ sama dengan Y per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kita kalikan persamaan akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R dengan sin θ. Maka didapatkan persamaan pertamanya Y sama dengan R sin θ. Lalu, kita kembali ke persamaan sisi miring tadi, akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R. Kita mengetahui cos θ adalah X per R atau cos θ sama dengan X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian, kita kalikan persamaan akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R dengan cos θ. Maka, didapatkan persamaan keduanya, yaitu Y sama dengan R cos θ. Sehingga kita mendapatkan persamaan X, Y sama dengan R cos θ, R sin θ. Lalu, bagaimana jika kita ingin mengubah koordinat polar menjadi koordinat kartesius? Pertama, kita mengetahui bahwa komponen polar memiliki komponen R dan θ. Jika kita melihat segitiga sebelumnya, kita mengetahui R adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Sedangkan, kita juga mengetahui bahwa tan θ adalah Y per X, sehingga θ adalah ak tan Y per X. Maka, kita mendapatkan persamaan akhirnya, yaitu R, θ sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, ak tan Y per X. Selanjutnya, koordinat kartesius 3D atau 3 dimensi dapat ditransformasikan ke koordinat bola
Begitupun sebaliknya. Hal ini bagaimana bisa terjadi? Untuk dapat mentransformasikan koordinat tersebut, maka kita harus mempelajari hubungan antara vektor-vektor satuan kedua koordinat tersebut. Vektor satuan pada koordinat kartesius x, y, z atau juga bisa i, j, k, sedangkan vektor satuan pada koordinat bola yaitu r, theta, dan pi. Kemudian, kita gambarkan ulang vektor satuan pada dua bidang, yaitu bidang z dan rho, dan juga bidang x dan y, yang dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan bidang yang telah dibuat tadi, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. Persamaan yang didapatkan kita lakukan substitusi. Kemudian, setelah dilakukan substitusi, kita ubah persamaan substitusi itu menjadi bentuk matriks. Untuk mencari bentuk dalam koordinat kartesius dapat digunakan inverse matrix. Setelah melakukan perhitungan inverse matrix, maka kita akan mendapatkan persamaan akhirnya sebagai berikut. Terima kasih telah menonton.